Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, dari beberapa video viral di media sosial, terutama sejak KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, punya gagasan untuk menyerahkan pendidikan anak-anak nakal kepada TNI, kita dapat melihat bahwa kasus kenakalan anak sudah sangat memprihatinkan. Ada anak juga yang seorang anak perempuan yang menggunakan jilbab yang ternyata sudah kecanduan minuman beralkohol. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa anak-anak atau kanak-kanak adalah periode yang penting dan krusial dalam perjalanan hidup manusia. Periode ini memiliki tuntutan tersendiri dalam hal pendidikan, pengajaran, dan konsekuensi hukum. Karena itu, penting sekali bagi kita orang tua atau juga guru atau orang yang menjadi wali dari seorang anak untuk mendiskusikan berbagai hal tentang anak. Misalnya tentang pengertian anak itu apa, batasan awal dan akhirnya kapan, fase-fasenya, serta kewajiban dan hak anak pada masing-masing fase. Pada video ini saya akan membahas hanya batasan umur anak. Sebagaimana kita ketahui dari video terdahulu bahwa PBB dalam konvensi yang dikenal dengan CRC atau UNCRC mengatakan bahwa anak-anak adalah orang yang berusia 18 tahun. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Konvensi PBB itu tidak secara tegas menyebutkan permulaan masa kanak-kanak, apakah sejak masa kehamilan atau kelahiran, meskipun di dalam pendahuluannya disebutkan anak karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran. Al-Khusn dalam kitabnya yang berjudul Hukukut Tifli fil Islam, hak-hak anak di dalam Islam, pada halaman 12 dan 13 mengatakan bahwa ketidaktegasan konvensi PBB itu disengaja untuk menghindari kontroversi di antara negara-negara anggota PBB. Sebab, jika dinyatakan bahwa masa kanak-kanak berawal sejak kehamilan, maka ini berarti menolak secara menyeluruh terhadap aborsi dan menganggap aborsi sebagai pelanggaran terhadap hak hidup anak. Lalu bagaimana pandangan Islam dalam masalah ini? Salah satu kata yang bermakna kanak-kanak yang digunakan di dalam Al-Quran adalah kata tifl. Kata ini disebut 4 kali di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Hajj ayat 5, An-Nur ayat 31, An-Nur ayat 59, dan Ghafir atau Al-Mu'min ayat 67. Al-Khusn di dalam kitab tersebut mengatakan bahwa tidak ada nas agama yang menetapkan awal kanak-kanak, apakah sejak kelahiran atau sejak kehamilan. Hingga dia setuju dengan pengertian yang umum bahwa kanak-kanak adalah masa mulai dari seseorang lahir hingga balik. Tapi ini tidak berarti bahwa aborsi itu boleh. Aborsi itu haram, dan jika penyebutan di dalam teks-teks hukum bahwa masa kanak-kanak berawal dari kehamilan akan lebih menguatkan pelarangan aborsi, maka kata Al-Khusn, ya okelah, saya juga setuju bahwa jika itu nanti yang disepakati sebagai penetapan awal masa kanak-kanak.